Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Khairunisa. Dan sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada hari ini. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Oke, jadi hari ini saya akan berbicara mengenai hak untuk menentukan masa depan. Masa depan tuh sebenarnya apa sih? Oke, jadi mungkin di sini semuanya pernah dengar atau baca pertanyaan seperti ini nih. Apa harapan untuk Anda di masa depan? Nah, ini pertanyaan sering banget kita temui ya. Terus apa sih jawaban dari pertanyaan itu? Pasti kebanyakan dari kita akan menjawab, saya ingin menjadi orang yang sukses, seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi masa depan itu adalah segala hal, sesuatu yang ingin kita capai, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi impian kita, yang ingin kita wujudkan di masa yang akan datang. Itu adalah masa depan ya. Nah, tetapi masa depan ini apa yang nantinya kita capai, yang kita dapatkan ini belum tentu akan sesuai dengan impian kita atau keinginan kita di masa sebelumnya. Masa depan itu kan kita seperti menyusun skenario ya. Kita menyusun skenario, kita membuat daftar seperti apa yang ingin kita capai, apa yang menjadi mimpi kita, seperti itu. Nah, tentunya dalam mencapai masa depan itu sendiri akan ada proses yang panjang, membutuhkan waktu yang lama juga. Nah, dalam proses tersebut juga akan ada halangan ya, akan ada hambatan yang mengganggu perjalanan kita. Sama halnya seperti saat kita berjalan di jalanan nih, saat kita mengendarai mobil atau mengendarai motor, pasti ada halangan kecil seperti mungkin macet atau kecelakaan, seperti itu. Nah, dalam proses menuju masa depan kita juga akan ada halangan tersendiri. Salah satunya adalah orang tua. Nah, kok orang tua sih? Memangnya mereka kenapa? Oke, orang tua itu adalah sosok di hidup kita yang harus kita hormati, kita hargai, dan kita taati perintahnya ya, tentu saja. Nah, tetapi jika menyangkut masa depan, sebenarnya orang tua ini punya hak nggak sih? Apakah orang tua ini berhak untuk menentukan masa depan kita sebagai anak mereka? Kan ada nih orang tua yang memaksakan kehendaknya, ada yang seperti ini. Pokoknya kamu nanti harus kuliah jurusan ini, kamu harus jadi ini, kamu harus sekolah di sini. Ada yang seperti itu ya. Nah, sebenarnya orang tua ini berhak nggak sih atas itu semua? Nah, terus ada kan anak nih yang oke-oke aja nurut sama orang tuanya karena mereka nggak mau durhaka sama orang tuanya. Ada yang ya udah, iya saya ikut perintah mama, ikut perintah papa gitu. Ada juga anak yang tetap memilih pada jalannya masing-masing. Nah, jika seperti itu, jika saya dan mungkin dari kalian ada yang memilih nih jalannya sendiri, tidak menuruti perkataan orang tua, apakah kita akan disebut dan memiliki label anak yang durhaka karena tidak mematuhi perkataan mereka? Apakah kita akan mendapatkan karma di masa depan karena kita tidak mentaati mereka? Nah, jika kita berbicara tentang karma di masa depan karena kita tidak menaati mereka, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa di masa depan itu sebenarnya kita kan gak bisa memprediksi ya, apakah nanti kita betulan dan benar-benar mencapai seperti keinginan kita atau tidak. Nah, jadi meskipun sekalipun kita mentaati mereka, misal nih orang tua meminta kita jadi dokter, tapi setelah lulus kuliah nanti kita belum beneran bisa jadi dokter, kan ini bisa aja ya gitu. Jadi sebenarnya menentukan masa depan ini adalah hak semua orang ya. Semua orang nih berhak banget untuk menentukan pilihannya masing-masing, menentukan jalannya masing-masing, memilih apa yang mereka inginkan untuk mereka capai di kehidupan yang masa akan datang. Nah, jadi karena menentukan masa depan ini adalah hak semua orang, jadi nggak apa-apa lah kita itu untuk memilih jalan kita masing-masing, tapi bukan berarti kita ini jadi anak durhaka karena tidak menaati orang tua. Terus gimana nih solusinya, gimana nih cara mengatasinya jika seperti itu? Nah, jika kita memilih jalan kita masing-masing, kita tetap pada pendirian kita, kita bisa nih untuk berbicara dengan orang tua kita.
Misalnya gini, kita berbicara baik-baik nih dengan mereka, kita jelasin pelan-pelan apa keinginan kita. Pak, Bu, saya ingin kuliah di jurusan ilmu komunikasi nih. Kita bilang pelan-pelan, kita pakai bahasa yang baik, bahasa yang sopan, dan enggak ngamuk-ngamuk, mencak-mencak gitu kepada orang tua ya. Kita harus tetap sopan kepada mereka, kita bicara pelan-pelan dan baik kepada mereka. Nah, karena begini ya, ridho dan doa orang tua ini adalah hal yang penting ya di kehidupan kita, karena semuanya akan seperti berjalan baik-baik jika ridho dan doa orang tua itu menyertai kita. Nah, kalaupun kita memilih untuk patuh pada orang tua, kita juga jalanin aja lah dengan ikhlas, seperti nggak apa-apa deh ikutin keinginan mereka, asalkan kita jalani juga dengan ikhlas, dengan hati yang lapang, dan jangan seperti di belakang itu kita kayak misuh-misuh, apa sih, kenapa harus ikutin kata mereka gitu. Semuanya sebisa mungkin kita jalani dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, baik itu kita mengikuti orang tua atau memilih pada jalannya masing-masing. Kita jalani dengan hati yang ikhlas dan lapang dada, seperti itu ya. Nah, pesan dari saya untuk kita semua, termasuk diri saya sendiri, kita kan kelak di kehidupan yang akan datang nanti menjadi orang tua ya, semuanya akan jadi orang tua. Nah, dalam jika berbicara tentang masa depan anak, sebisa mungkin kita untuk tidak menuntut mereka untuk menjadi apa yang seperti kita inginkan ya. Kita nggak usah deh maksa-maksakan kehendak kita kepada mereka, kita memaksakan mereka untuk mengikuti apa keinginan kita, seperti itu ya. Tapi jika mereka memilih jalannya mereka sendiri, kita juga harus mendoakan yang terbaik ya, asalkan itu jalan mereka yang pilih adalah masih hal yang baik, kita dukung dan doakan mereka selalu. Sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.